Untuk diploma, sarjana, dan pasca sarjana, periode ganjil tahun akademik 2023-2024, Universitas Bina Dharma, hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, segera dimulai. The graduation ceremony for Diploma, Bachelor, and Master Degree of academic year 2023-2024, Universitas Bina Dharma, Tuesday, the 14th of May 2024 will commence. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, welcome. Prosesi memasuki ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Gaudeamus igitur,
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma, diikuti oleh seluruh hadirin, dipimpin oleh Hera Hanilia. The national anthem Indonesia Raya continued with Mars Bina Dharma, followed by all the audience led by Hera Hanilia. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bina Dharma yang terhormat Profesor Dr. Sunda Ariana MPD MM. Moment of silence led by the Honorable Rector of Universitas Bina Dharma. Untuk mengenang
jasa para pahlawan, khususnya para pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please be seated. Pembukaan sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma dilanjutkan dengan pidato wisuda. Yang terhormat Profesor Dr. Sunda Aryana MPDMM, disilahkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda tunggal wisuda diploma, sarjana, dan pasca sarjana Universitas Bina Dharma pada hari ini, Selasa 14 Mei 2024, secara resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Agus Fatoni, pejabat Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, saya mendapatkan info beliau berkenan hadir dan saat ini sedang di jalan. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar, Master of Science, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir meluangkan waktu untuk hadir di acara wisuda, merasakan kebahagiaan anak-anak kami. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Ibu Linda Unsriana. Namanya cukup unik karena diberi nama Unsriana. Yang tentu saja kami hormati sahabat sekaligus kakak saya, Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 beserta keluarga. Yang hari ini beliau merupakan salah satu dari orang tua wisudawan Universitas Bina Dharma.
Yang kami hormati para pimpinan Bank Sumsel Babel, Bank BRI, donatur dari Bantek yang telah memberikan apresiasi dalam bentuk tabungan dan cindera mata kepada para wisudawan yang berprestasi. Yang kami hormati para tamu undangan, para wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen, dan karyawan, dan tentu saja yang sangat saya cintai dan sayangi, para wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita wisuda dan berkah untuk kita semua. Wisuda hari ini setelah mendapatkan rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 berdasarkan surat nomor 1892-DT0201-2024 tanggal 19 April 2024 perihal persetujuan yudisium. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan profil lulusan Universitas Bina Dharma. Jumlah total lulusan Universitas Bina Dharma sejak yayasan berdiri tahun 1993 berjumlah 28.186 orang. Dan hari ini Universitas Bina Dharma akan kembali meluluskan 247 orang. Dari 247 orang akan ada 12 orang wisudawan terbaik dari masing-masing program studi berpredikat dengan pujian. Lulusan kali ini merupakan lulusan periode Mei 2024. Dan wisuda kali ini berkesan karena ada salah satu wisudawan dari Meksiko yaitu Jaziel Martin Real Duarte. Mohon berdiri. Beliau mungkin mengajak keluarganya juga hadir ya. Keluarganya hadir, boleh berdiri. Terima kasih. Dan sebagai informasi, kami sudah menerima banyak lulusan dari luar negeri dan alhamdulillah kali ini ada lulus satu. Tetapi kalau boleh kami sampaikan ada beberapa wisudawan yang sudah menjadi alumni kami dari Korea Selatan. Ada Wong Seon, Kim Singu, Kim Jinwoong, Yu Jihwan Sinwojo, Oh Chemu, Choi Daehan, Kim Sinwa. Kemudian kami juga pernah menerima mahasiswa dari Bolivia yang sekarang sudah lulus. Ada Witer Joel Quespat Taboada. Kemudian ada dari Amerika, Rachel Joy Oberto. Rachel ini unik sekali karena dia kita lakukan tes UKBI atau uji kemampuan berbahasa Indonesia dan dia mendapatkan skor tertinggi yaitu istimewa. Padahal dia orang Amerika tapi bahasa Indonesianya itu mendapatkan predikat istimewa. Ini luar biasa sekali. Kemudian ada dari Filipina, Salas Dr. Salarda, dan dari India, Vinu Krishnan. Alhamdulillah cukup banyak Universitas Bina Dharma menerima mahasiswa asing. Hadirin dan para wisudawan yang saya muliakan, Universitas Bina Dharma tahun ini akan berusia 31 tahun dan nanti di tanggal 28 Desember 2024.
diprakarsai oleh almarhum Profesor Insinyur Haji Bohari Rahman Master of Science, almarhum Profesor Dr. Haji Zainuddin Ismail, almarhum Yudi Amayudin, dan almarhum Andi Effendi. Kami baru menerima sebetulnya pada saat Lebaran kemarin dari mereka berempat ini. Tadinya masih ada Bapak Yudi Amayudin, tapi akhirnya beliau berpulang untuk ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan dan bersama-sama melafalkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maksud dan tujuan didirikannya yayasan ini antara lain untuk turut serta secara aktif membantu pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan turut serta membantu pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring berjalannya waktu, atas segala usaha dan prestasi semua unsur yang ada di ketiga sekolah tinggi yang berada di naungan Yayasan Bina Dharma. Dulu sebelum Universitas Bina Dharma itu ada STEMIK atau Sekolah Tinggi Manajemen Informatika, kemudian STIE, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, kemudian bergabung juga STBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing Bina Dharma, baru pada tanggal 7 Juni 2002 menjadi Universitas Bina Dharma. Tuntutan untuk peka dan cepat tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi, terobosan dan inovasi, serta komitmen menghasilkan lulusan yang handal dan siap bersaing dalam dunia kerja baik secara global dan nasional. Alhamdulillah Universitas Bina Dharma saat ini memiliki 23 program studi, yaitu 6 program studi vokasi dan 12 program studi strata 1 dan 5 program studi strata 2. Saat ini Universitas Bina Dharma didukung sebanyak 68 karyawan, 206 dosen tetap lulusan dari dalam maupun luar negeri, dengan gelar minimal magister sebanyak 150 dosen dan gelar doktor sebanyak 50 dosen, dengan jabatan fungsional asisten ahli sebanyak 56, lektor sebanyak 103, lektor kepala sebanyak 9, dan profesor sebanyak 7 orang. Ini merupakan aset dari Universitas Bina Dharma. Data tersebut pertambahan kuantitas maupun kualitas dosen sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Peningkatan sumber daya manusia dilihat dari perubahan 5 tahun terakhir, terjadi berbagai peningkatan. Saat ini mungkin kalau bahasa Palembangnya itu bolehlah ngamboi dikit ya, bahwa di Universitas Bina Dharma ini ada 7 profesor. Izin saya memperkenalkan Profesor Waspodo, Master of Education PhD. Beliau izin tadi pagi dengan saya tidak bisa hadir karena harus kontrol berobat ke rumah sakit. Kemudian Profesor Dr. Marsudi Kisworo, izin Prof untuk berdiri. Kami bangga sekali karena beliau adalah profesor di bidang ilmu komputer pertama kali di Indonesia. Dan mungkin adik-adik mahasiswa juga melihat di media sosial beliau juga menjadi saksi ahli KPU untuk Sirekap ya Prof.
Jadi berbanggalah sudah menjadi bagian dari Universitas Bina Dharma. Kami juga memiliki ahli komunikasi Profesor Haja Isna Wijayani MSI PhD. Beliau mungkin kalau di bidang komunikasi banyak yang sudah kenal dengan beliau. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin Master of Science. Beliau insinyur sipil bidang perairan ya Prof. Sumber daya air tepatnya. Terima kasih Prof. Kemudian Profesor Insinyur Nurli Gofar, PhD, sama dari teknik sipil juga, tapi bidangnya geoteknik, untuk bidang geoteknik. Terima kasih Prof. Dan kita mendapatkan lagi-lagi profesor termuda bidang ilmu komputer, Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom, mendapatkan gelar profesor di usia 35 tahun. Mungkin beliau bisa menjadi inspirasi buat adik-adik semua, ke depan mungkin bisa menjadi profesor di usia yang lebih muda lagi. Dan saya sendiri, Sunda Aryana, saya bidang ilmunya adalah manajemen pendidikan. Jadi itulah para guru besar profesor yang menjadi staf pengajar di Universitas Bina Dharma. Dan sebagai informasi bahwa Universitas Bina Dharma ini sangat beruntung. Kami berdiri pada awalnya dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer, dan itu adalah sekolah bidang ilmu komputer S1 yang pertama di Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah memiliki profesor bidang ilmu komputer yang pertama di Indonesia, dan juga memiliki profesor yang termuda bidang ilmu komputer di Indonesia. Jadi untuk teman-teman dan para hadirin wisudawan yang sudah bergabung di Universitas Bina Dharma, utamanya di bidang ilmu komputer, insya Allah Anda berada di institusi yang tepat. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar Master of Science. Terima kasih Prof atas dukungannya kepada perguruan tinggi di wilayah 2 dalam meningkatkan jumlah profesor, khususnya melalui program percepatan jabatan fungsional profesor. Dan pengukuhan ini merupakan salah satu bukti nyata hasil dari kegiatan program percepatan fungsional profesor yang digagas oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2. Sekali lagi atas nama pribadi dan institusi kami ucapkan terima kasih banyak Prof, yang sudah menggagas dan membuktikan di zaman beliau banyak sekali tercipta profesor-profesor muda. Hadirin yang saya hormati, para wisudawan yang saya banggakan. Sejalan dengan harapan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, Universitas Bina Dharma optimis mewujudkan UBD unggul dan meraih prestasi dengan peningkatan berkelanjutan atau kaizen, yaitu perbaikan secara terus-menerus dalam meraih berbagai prestasi. Tidak hanya prestasi tingkat institusinya, namun juga prestasi dosen dan mahasiswa. Izinkan saya, kalau wong Palembang tuh tadi kesempatan untuk bahasa Palembangnya tuh ngamboi dikit, nggak apa-apa ya. Prestasi Universitas Bina Dharma tahun 2023-2024 sebagai berikut.
klasterisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Bina Dharma sejak tahun 2019 sudah ada di klaster utama. Ini menunjukkan bahwa banyak peneliti-peneliti dari Universitas Bina Dharma. Penghargaan dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung sebagai institusi aktif program inklusi kesadaran pajak dalam pendidikan. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai institusi kontribusi peningkatan kekayaan. Anugerah Merdeka Belajar sebagai perguruan tinggi pengelola beasiswa afirmasi pendidikan tinggi terbaik dalam acara puncak peringatan Bulan Merdeka Belajar tahun 2023 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Melalui program ADIK ini mungkin kalian pernah bertemu anak-anak kami dari Papua dan insya Allah ada yang menjadi wisudawan juga pada hari ini. Boleh berdiri wisudawan dari Papua yang mengikuti program ADIK. Terima kasih. Universitas Bina Dharma menerima penghargaan sebagai perguruan tinggi penyedia fasilitas Computer Assisted Test atau disingkat CAT, penerimaan terpadu Taruna Taruni Akpol Bintara Tamtama Polri tahun 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023. Dan tanggal 7 Mei 2024 Universitas Bina Dharma menerima hibah program praktisi mengajar angkatan keempat tahun 2024 yang ditandatangani Senin kemarin. Kemudian prestasi dari dosen banyak sebetulnya, tapi saya highlight saja hanya beberapa yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama, Leon Andretti Abdillah Eskom MM sebagai Tim Reviewer Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Beliau juga sebagai tim peneliti penerima International Research Seed Grant, INTI International University Malaysia, Phase 2, 2023. Bersama peneliti Malaysia dan Irak. Kemudian beliau juga reviewer Kemdikbud-Ristek Dikti, beliau juga Research Fellow INTI International University Malaysia, kemudian Research Fellow untuk Tsinghua University Taiwan tahun 2024, kemudian INTI IU Research Seeding. Kemudian beliau juga Best Track Paper Award of ICIT 2023, INTI International University Malaysia. Kemudian kita juga punya dosen Rahmat Nofrianda STMkom dan Ahmad Hudri Mkom, lolos top 10 nominator dosen inovatif Sumsel, dan masih banyak lagi yang lain yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia, dalam hal ini dosen Universitas Bina Dharma, sangat aktif dan produktif. Dan mungkin tidak perlu saya sebutkan satu-satu. Saya lanjutkan mungkin dengan prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa kalau saya bacakan mungkin sampai besok nanti. Jadi saya pilihkan saja. Ini ada, yang pertama adalah Sidespin. Terpilih menjadi 18 tenan dari 150 pendaftar program inkubasi Orange, Universitas Pajajaran, dan Kemenkop UKM. Ini kalau boleh cerita sedikit, Sidespin atau Sistem Informasi Desa Pintar ini, penggagas atau inisiatornya adalah Bapak Haji Hermanderu. Pada waktu itu beliau hadir pada saat acara Aptikom diselenggarakan di Palembang, Sumatera Selatan, berkomunikasi, kemudian terciptalah Sidespin ini, dan alhamdulillah
Dengan Sidespin ini anak-anak kami bisa memenangkan kompetisi di berbagai tempat. Jadi tidak hanya inkubasi Orange ini saja, sebelumnya juga sudah mendapatkan beberapa pengakuan atau prestasi dari beberapa institusi lain untuk Sidespin. Kemudian tim Innovator Center Universitas Bina Dharma dari tim Design Factor dan Devebia meraih juara 2 dan juara harapan 3 dalam lomba inovasi kewirausahaan mahasiswa Indonesia tingkat nasional tahun 2024. Kemudian ada juga beberapa mahasiswa Universitas Bina Dharma lolos program MSIB batch 6 tahun 2024 dan diterima di kantor LL Dikti Wilayah 2 dan PT Seameo Revcon Jakarta, dan beberapa ada juga diterima di perusahaan di Jakarta. Kemudian tim National University Debating Championship NUDC Universitas Bina Dharma meraih perunggu dalam kompetisi debat bahasa Inggris tingkat wilayah 1 se-Sumatera dan Kalimantan. Dan tentu saja masih banyak prestasi lain, baik lokal, nasional maupun internasional yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, hari ini melalui acara prosesi wisuda kami, Civitas Akademika sebagai orang tua pengganti selama putra-putri Bapak dan Ibu menimba ilmu di Universitas Bina Dharma, menyerahkan kembali putra-putri kebanggaan, putra-putri kesayangan Bapak dan Ibu dalam keadaan beriman, sehat, cerdas, berilmu, dan siap meneruskan cita-cita perjuangan memasuki dunia kerja. Banyak pelajaran, cerita, pengalaman, pengorbanan yang telah dilalui Bapak dan Ibu. Dan hari ini bagi para wisudawan serta keluarga, Bapak dan Ibu tentunya merupakan hari yang sangat istimewa karena dapat mengikuti proses penting dari pencapaian suatu jenjang akademik di perguruan tinggi. Untuk itu saya atas nama keluarga besar Universitas Bina Dharma mengucapkan selamat atas keberhasilan para orang tua, wali, dan keluarga wisudawan, atas keberhasilan yang telah diraih oleh putra-putri atau suami atau istri Bapak Ibu sekalian memperoleh gelar diploma, sarjana, dan magister. Para wisudawan yang kami banggakan dan kami cintai, wisuda bukanlah purna tugas sehingga saudara berhenti belajar, namun sebaliknya, ilmu yang sudah saudara dapatkan akan terus dikembangkan dan dilanjutkan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang semakin kompleks. Seperti tema wisuda hari ini, mewujudkan alumni yang unggul, kompeten, dan berkarakter untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Era ekonomi digital membawa perubahan besar secara fundamental karena hadirnya teknologi digital baik di Indonesia maupun global. Era ekonomi digital tidak hanya mengubah wajah media dan industri yang mendukungnya, tetapi juga mengubah cara kita berkomunikasi, sikap, dan perilaku di hampir setiap bidang kehidupan, termasuk dunia kerja. Untuk menghadapi tantangan gejolak tersebut, saudara harus memposisikan diri sebagai objek perubahan. Saudara harus meningkatkan kualitas diri, baik hard skill maupun soft skill, sebagai makhluk biologis dan sosial. Ketidaksiapan menghadapi era disrupsi digital akan membawa dampak negatif dalam memasuki dunia kerja. Berbekal ilmu dari dalam kampus Universitas Bina Dharma dan di luar kampus melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saudara telah memiliki pengalaman dunia kerja secara langsung sebagai persiapan karir.
Selain itu, program Wirausaha Merdeka yang saudara ikuti juga membantu wawasan saudara dalam meningkatkan kemampuan berwirausaha. Selamat berjuang di masyarakat, bekerja keraslah dalam menapaki kehidupan. Jaga selalu nama baik Alma Mater Universitas Bina Dharma dimanapun kalian berada. Jika kalian nanti sudah mengarungi dan sukses menempuh cita-cita, berilah kabar bahagia itu kepada kami, keluarga besar Universitas Bina Dharma. Bagilah cerita perjalanan menuju sukses kepada adik-adikmu di Universitas Bina Dharma, dan juga datang dan kembalilah untuk terus menimba ilmu di Universitas Bina Dharma. Dengan gelar akademis yang berhasil disandang saudara dan dengan kompetensi yang diraih, kami mengharapkan lulusan Universitas Bina Dharma dapat mengamalkan ilmu yang dimiliki, menapaki karir dan kembali ke tengah masyarakat, serta memberikan kontribusi yang terbaik untuk alma mater, bangsa, dan negara. Atas nama pimpinan, dosen, dan karyawan, secara tulus saya mohon maaf apabila selama saudara kuliah di Universitas Bina Dharma ada tutur kata, perilaku, dan layanan kami yang kurang berkenan di hati para wisudawan. Akhir kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Doa oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Mukran Roni, MBA. Words of prayer by Bapak Dr. Andes Mukran Roni, MBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, marilah sejenak kita merendahkan hati, menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pimpin dengan cara Islami. Bagi yang non-Muslim, kiranya dapat berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana zal jalali wal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, atas berkat rahmat dan hidayah-Mu, pada hari ini kami dapat hadir dalam acara wisuda Universitas Bina Dharma. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan orang tua kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu melaksanakan perintah-perintah-Mu dan berikanlah kekuatan untuk selalu meninggalkan larangan-larangan-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang tua kami. Jagalah kami agar senantiasa selalu menyayangi kedua orang tua kami, yang tak kenal lelah berusaha dan berdoa untuk keberhasilan kami. Ya Allah yang Maha Penyayang, ampunilah para pemimpin kami. Berilah mereka kemudahan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas yang Engkau amanatkan kepadanya dengan baik.
Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami selalu bertakwa kepadamu. Jauhkan mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Janganlah engkau jerumuskan mereka untuk menyalahgunakan kedudukan dan jabatannya. Berilah mereka petunjuk agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Allah yang maha luas rahmat-Mu, angkatlah derajat hamba-Mu yang diwisuda hari ini dan yang hadir dalam acara wisuda hari ini. Berilah mereka kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadikanlah ilmu pengetahuan yang mereka peroleh sebagai ilmu yang bermanfaat. Bimbinglah mereka agar selalu berada di jalan yang lurus dalam berbisnis dan berprofesi. Berilah mereka kekuatan untuk menjalankan aktivitas mereka secara profesional dan beretika. Tetapkanlah hati mereka dalam memegang teguh kejujuran. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah hamba-Mu yang diwisuda hari ini pribadi yang memberi manfaat, memberi kebaikan dan memberi kebahagiaan kepada orang tua mereka, keluarga, alma mater tercinta, masyarakat dan kepada negara. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah rezeki yang halal kepada kami. Bukakanlah pintu-pintu keberkahan pada setiap langkah kami. Berilah kami kekuatan untuk bersabar menanti rezeki dari-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur atas setiap rezeki yang Engkau berikan. Wahai Allah yang Maha Penyayang, terimalah dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sebagai bentuk kerinduan dan pengharapan bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2 kepada yang terhormat Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc disilakan. Keynote speech by the Head of Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Alangkah elok si bunga sedap malam, harumnya semerbak hingga pagi hari. Tak elok jika saya tak sampaikan salam untuk Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai bersama Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023, Bapak Haji Hermanderu SHMM, beserta Ibu dan keluarga. Yang saya hormati para anggota Senat Universitas Bina Dharma, yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Ibu Linda Unsriana, SSMSI. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Sunda Aryana, MPD MM, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan seluruh dosen serta tenaga kependidikan Universitas Bina Dharma.
Yang saya banggakan para guru besar Universitas Bina Dharma, Prof. Isnaini, Prof. Marsudi, Prof. Ahmad Syarifuddin, dan Prof. yang paling ganteng, paling muda, Prof. Dr. Edi Surya Negara. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rektor, Prof. Edi Surya Negara ini adalah profesor termuda, tidak hanya di wilayah 2, di LLT wilayah 2, tapi termuda bidang ilmu komputer di Indonesia. Beliau menerima SK pada usia 34 tahun 8 bulan kalau nggak salah pada satu ya 34 tahun 8 bulan. Jadi patut berbangga bagi Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma. Ada 2 profesor hebat di bidang ilmu komputer, Prof. Marsudi, dulu juga profesor termuda di bidang ilmu komputer, profesor pertama ilmu komputer di Indonesia. Dan sekarang sudah diwariskan kepada Prof. Edi Surya Negara. Yang saya hormati para tamu undangan, saya lihat tadi ada senior saya, di sana ada pasangan suami istri Prof. Dr. Irwin Bizi dan Prof. Dr. Nur Hayati, sebagai orang tua dari salah satu wisudawan. Para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati, kami muliakan para orang tua, wali, ataupun pasangan dari wisudawan-wisudawati, serta tentu yang paling berbahagia, sejumlah 247 wisudawan-wisudawati yang hari ini hadir dalam ruangan ini. Pertama-tama tentu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya. Kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bisa juga mengikuti kegiatan wisuda di Universitas Bina Dharma. Salawat ring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, serta pengikutnya hingga ke akhir zaman. Ini adalah hari istimewa, harinya para wisudawan-wisudawati. Mungkin karena sudah duduk dari pagi tadi, dari jam 8, saya lihat sudah duduk di sini, mungkin agak pegel-pegel sekarang. Jadi saya mohon izin ke Bu Rektor, silahkan berdiri dulu, para wisudawan-wisudawatinya, silahkan berdiri. Nah sekarang balik kanan, balik kanan, nah, ada yang balik kanan, ada yang balik kiri gitu ya. Balik kanan. Nah, saya beri aba-aba, nanti 1, 2, 3 ucapkan terima kasih dan tepuk tangan untuk orang-orang yang duduk di belakang sana. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Balik kanan. Nah, ada yang balik kanan, balik kiri lagi gitu ya. Tidak lulus PBB-nya. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua, wali, ataupun pasangan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Pertama atas nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua atas keberhasilan dari para putra-putri Bapak Ibu semua, atau pasangan Bapak Ibu semua menyelesaikan proses akademik di Universitas Bina Dharma, baik itu dalam jenjang diploma, S1 maupun magister. Dan saya yakin Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu semua, ataupun pasangan Bapak Ibu semua nanti akan terus berprestasi, mengukur prestasi yang membanggakan keluarga Bapak Ibu di kemudian hari. Yang kedua, tentu saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Bina Dharma atas paripurnanya proses akademik dari 247 wisudawan-wisudawati. Ini salah satu pencapaian bagi Universitas Bina Dharma, di samping pencapaian-pencapaian tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Rektor. Ada banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh Universitas Bina Dharma. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan tentu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Bina Dharma Palembang atas kontribusinya untuk ikut mewujudkan cita-cita proklamasi kita, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya ingin mengucapkan selamat juga kepada para wisudawan wisudawati atas prestasinya. Apapun predikat kelulusan Anda, apa yang Anda raih hari ini adalah prestasi yang akan menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan hidup Anda. Untuk itu perlu Anda syukuri dengan cara apa? Memanfaatkan ilmu yang telah Anda dapat dari Universitas Bina Dharma untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa ini. Saya tidak akan banyak menyampaikan. Tadi dari tema wisuda hari ini saya ambil di bagian ujungnya saja, yaitu wisudawan yang berkarakter. Adik-adikku sekalian yang saya cintai, Anda sudah melalui proses akademik yang diploma mungkin 3 tahun, yang S1 mungkin 4 tahun ataupun 5 tahun, mungkin ada juga yang 7 tahun karena cinta pada kampus, atau disayang oleh dosennya, jadi tidak boleh lulus dulu, karena masih ada nilai yang harus diulang. Jadi disayang itu bisa menyebabkan agak lama sedikit di kampus. Atau yang di magister juga, yang 2 tahun atau lebih, proses yang Anda lalui di Universitas Bina Dharma, proses akademik itu menghasilkan tentu kompetensi di bidang akademik yang nanti ditandai dengan disematkannya gelar akademik di belakang nama Anda. Namun demikian, dalam konsep pendidikan itu, urutan pendidikan itu seyogyanya dimulai dengan belajar membaca. Kemudian yang kedua, setelah bisa membaca, belajar karakter atau budi pekerti. Baru yang ketiga, memahami ilmu pengetahuan. Yang kedua ini kadang kita lupakan, apalagi kalau Anda yang sudah bergelar sarjana, diploma atau magister. Mungkin nanti di keluarga Anda sendiri yang punya gelar. Atau di lingkungan Anda sendiri yang punya gelar. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan bagi Anda untuk merasa lebih baik dari orang-orang di sekitar Anda. Pelajaran pentingnya adalah bahwa agar Anda bisa terus meningkatkan kompetensi Anda, iringi dengan membangun karakter, membangun akhlak yang mulia. Karena sebaik-baik kita, itu tentu yang paling baik akhlaknya, paling baik karakternya. Saya sangat yakin, 100% yakin, Bapak Ibu dosen Anda di Universitas Bina Dharma tidak menginginkan Anda menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi ahli madya yang pintar, yang cerdas, tetapi memiliki akhlak atau perilaku yang tidak terpuji. Anda pintar, tapi Anda culas. Anda cerdas, tapi Anda malas. Tentu bukan itu yang diharapkan dari proses akademik di Universitas Bina Dharma. Yang diharapkan tentu adalah Anda pintar, Anda cerdas, Anda rajin, Anda disiplin, Anda berkarakter mulia. Syaratnya hanya satu, jangan merasa lebih baik dari orang-orang di sekitar kita. Karena pesan dari Ki Hajar Dewantara, bagi kita yang menempuh pendidikan, sejatinya kita ikut perkuliahan, menempuh pendidikan bukan sekedar untuk menjadi seorang sarjana, tetapi sejatinya kita diminta untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Nah, agar Anda bisa menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat, Anda harus bisa menjadikan orang-orang di sekitar Anda sebagai guru-guru Anda, dan lingkungan dimanapun nanti Anda berada sebagai sekolah Anda. Itu tidak akan bisa Anda lakukan kalau Anda punya rasa tinggi hati, merasa lebih baik dari orang-orang di sekitar Anda. Maka Anda akan tidak bisa menjalankan amanat dari pendidikan, yaitu menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, tetaplah rendah hati,
tetaplah terus haus akan ilmu, tetaplah terus haus akan pengetahuan, agar Anda bisa menjadi yang terbaik dimanapun nanti Anda berada. Yang kedua, pesan saya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rektor. Sebagaimana layaknya seorang tua ketika melepas anak-anaknya, tentu menginginkan, mengharapkan dan mendoakan agar anak-anaknya sukses nanti di luar sana. Pun demikian, Universitas Bina Dharma melepas Anda itu bukan sebagai lulusan, tapi sebagai alumni dari Universitas Bina Dharma. Yang artinya Anda masih punya ikatan dengan kampus Anda masih punya ikatan dengan Universitas Bina Dharma. Kalau nanti Anda berprestasi di luar sana, memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan Anda, menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar Anda, terus mengukir prestasi di luar sana, maka dengan sendirinya Anda ikut membesarkan nama alma mater Anda. Karena alumni beda dengan mantan. Alumni itu masih ada ikatan. Kalau mantan, ketemu pun tidak mau lagi. Ya. Tetapi sebaliknya, kalau nanti Anda melakukan hal-hal yang tidak terpuji di luar sana, melakukan hal-hal yang kurang baik di luar sana, tentu itu akan berimplikasi juga kepada alma mater Anda. Oleh karena itu, pesan saya, jaga nama baik alma mater Anda. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat. Bagaimana caranya? Jadikan lingkungan dimanapun Anda berada sebagai sekolah Anda, dan orang-orang di sekitar Anda nanti sebagai guru-guru Anda. Syaratnya, jangan tinggi hati, jangan merasa lebih baik dari orang lain. Saya kira itu saja pesan saya untuk adik-adik sekalian yang saya cintai. Kami terus berdoa, semoga Anda semua selalu sukses dengan karir Anda, apapun karir Anda nantinya, dan jangan lupa untuk selalu berterima kasih kepada orang-orang yang telah berkontribusi pada hidup Anda, pada orang tua Anda, kepada saudara-saudara Anda, pada pasangan Anda, dan kepada guru-guru Anda. Cara berterima kasihnya sangat sederhana, dengan cara mendoakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kekuatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan ikut berkontribusi memajukan Indonesia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi selamat Bapak Ibu semua, orang tua, wali, ataupun pasangan wisudawan-wisudawati atas kelulusan dari putra-putri Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu semua, dan insya Allah ke depan mereka akan lebih baik lagi dalam mengukir prestasi yang membanggakan keluarga Bapak Ibu semua. Pada Universitas Bina Dharma saya ucapkan selamat sekali lagi atas raihan prestasi-prestasi yang diukir, dan salah satunya yang membanggakan dan juga selalu saya sampaikan itu adalah kini sudah hadir guru besar termuda di Indonesia di bidang ilmu komputer di Universitas Bina Dharma Palembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun, karena saya buka dengan pantun tadi. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Hari ini ijazah sudah didapat, kami tunggu karya baktinya untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengangkatan Profesor pada Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom. The inauguration of Professor of Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom.
Pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tentang pengangkatan profesor oleh Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Ibu Ria Andriani, Eskom MM Mkom. Reading the decree of the Minister of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia regarding the appointment of professor by the Vice Rector of Human Resources, Ibu Ria Andriani, Eskom MM Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 1050-M-07-2024 tentang kenaikan jabatan akademik dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 nomor 2163-LL2-DT.0401-2023 tanggal 12 April 2023 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai 1 Desember 2023 nama Dr. Edi Suryanegara Mkom NIDN 020350388033 tempat dan tanggal lahir Padang Sidempuan 05 Maret 1988. Pangkat penyetaraan penata tingkat 1 golongan 3D. TMT 1 Januari 2023. Pendidikan Strata 3 tahun 2017. Unit kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 pada Universitas Bina Dharma dinaikkan jabatannya melalui loncat jabatan menjadi profesor dalam bidang ilmu teknik informatika dengan angka kredit sebesar 886,02. Kedua, asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim. Terima kasih. Penyerahan surat keputusan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 2 kepada Rektor Universitas Bina Dharma dipersilahkan. Handing the decree by the head of LL Dikti Wilayah 2 to the Rector of Universitas Bina Dharma. Dilanjutkan penyerahan surat keputusan dari Rektor Universitas Bina Dharma
kepada Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom, dipersilakan. Followed by the handing of the degree by the Rector of Universitas Bina Dharma to Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom. Pengalungan Samir Profesor oleh Kepala LL Dikti Wilayah 2, didampingi oleh Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang dan Rektor Universitas Bina Dharma. The driving of shawl by the head of LL Dikti Wilayah 2, accompanied by the head of Bina Dharma Foundation Palembang and Rector of Universitas Bina Dharma. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom, sebagai profesor di Universitas Bina Dharma dan merupakan profesor termuda bidang teknik informatika di Indonesia. Foto bersama Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom, bersama dengan Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Dilanjutkan dengan foto bersama seluruh jajaran, dekan, para profesor dan ketua program studi Universitas Bina Dharma. Mohon jangan duduk kembali. Untuk Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom, bersama Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Rektor dan seluruh Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, selaku Kepala LL Dikti Wilayah 2 telah berkenan hadir pada acara wisuda Universitas Bina Dharma. Kepada Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Rektor, Wakil Rektor, Dekan, para Profesor, dan Ketua Program Studi disilahkan kembali ke tempat. Orasi ilmiah oleh Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom. Scientific oration by Profesor Dr. Edi Suryanegara, Eskom Mkom.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Fatoni, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Profesor Ishak Iskandar, yang saya hormati Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, yang saya hormati Profesor Dr. Sunda Ariana MPDMM, Rektor Universitas Bina Dharma, yang saya hormati Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang saya hormati para tamu dan undangan, para profesor, para wakil rektor, dekan, ketua program studi, dosen, karyawan, dan yang saya banggakan seluruh wisudawan beserta keluarga yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat menghadiri acara wisuda Universitas Bina Dharma dan orasi ilmiah guru besar ini. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, 12 tahun yang lalu saya duduk di tempat adik-adik sebagai mahasiswa Universitas Bina Dharma. Saya ambil program D3 Teknik Komputer dan lanjut S1, S2, dan S3. Saya selesai sebagai dosen tahun 2012 dan alhamdulillah melalui Universitas Bina Dharma, melalui dosen-dosen saya yang ada di sini, dan melalui semua dukungan, terutama yayasan, rektor, Bu Rektor, dukungan penuh, dan meminta saya untuk lompat jabatan akademik, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersama-sama adik-adik sekalian bersama alma mater saya, dan tentunya mudah-mudahan ke depan terus dapat berkontribusi untuk pendidikan khususnya di Sumatera Selatan. Perkenankan saya sebagai guru besar tetap Universitas Bina Dharma menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Pemanfaatan Artificial Intelligence dan Akademik Sosial Data Network Analitik untuk peningkatan kapasitas riset dan inovasi di perguruan tinggi di Indonesia. Sebagian besar materi orasi saya adalah hasil penelitian disertasi dan penelitian bersama tim dosen dan mahasiswa saya sejak 2012 sampai 2024. Tema orasi ini disampaikan sebagai bentuk pemikiran dalam bidang teknik informatika, khususnya dalam bidang Artificial Intelligence dan Academic Social Network Data Analytic. Besar harapan saya orasi ini dapat bermanfaat sebagai bahan pengembangan kapasitas riset dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, sebagai seorang profesor dan peneliti, saya senantiasa terpukau dengan kemajuan teknologi dan inovasi yang terus-menerus mengubah kita hari ini. Hari ini saya ingin menyampaikan orasi tentang bagaimana kita dapat memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan analisis data dari jaringan sosial akademik untuk meningkatkan kapasitas riset dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan teknologi serta adanya globalisasi persaingan pendidikan di Indonesia dan di dunia menjadi ketat dan transparan. Persaingan ini tidak dapat dihindari dan
ditunjukkan dengan adanya sistem klasterisasi perguruan tinggi berdasarkan penelitian dan perankingan global seperti QS Ranking dan Time Higher Education yang membandingkan seluruh dan meranking seluruh universitas yang ada di dunia ini. Tentunya perankingan ini seringkali menjadi acuan bagi pihak dalam menilai kualitas dan reputasi sebuah universitas. Pada bidang riset, kebijakan umum diarahkan untuk fokus pada kualitas hasil riset, bukan hanya kuantitas saja. Pemetaan kapabilitas periset perguruan tinggi atas kompetensinya dalam menghasilkan publikasi yang berkualitas, yaitu yang disitasi oleh periset lainnya, dan dalam pengembangan jejaring riset internasional, penting untuk meningkatkan sitasi hasil riset. Dalam penentuan kriteria publikasi yang berkualitas, perguruan tinggi perlu mempertimbangkan adanya kriteria disiplin ilmu yang berbeda. Secara umum, alur riset dan inovasi perguruan tinggi di Indonesia dimulai dengan ide yang diaktualisasikan untuk menghasilkan satu diantaranya 6 produk riset. Yang pertama itu naskah akademik, yang kedua artikel review buku dan book chapter, pengabdian perwarupa dan prainkubasi. Tentunya untuk menghasilkan produk riset yang berkualitas harus dipandang atau ditopang oleh SDM dan dosen peneliti yang memiliki kapabilitas handal. Sehingga dengan kapabilitas SDM yang lengkap dengan pemetaan kompetensi yang baik diharapkan akan menghasilkan kapasitas riset yang mumpuni. Dalam era teknologi informasi tentunya pekerjaan riset dan inovasi yang dilakukan oleh dosen ataupun mahasiswa semakin menantang. Perkembangan revolusi industri 4.0 memaksa kita untuk dapat beradaptasi dengan cepat, khususnya bagi para dosen dan peneliti. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan integrasi teknologi digital yang canggih, seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, Big Data, robotik, telah mengubah kita bekerja, hidup, dan berinteraksi. Sektor pendidikan, perubahan ini juga dirasakan sangat signifikan, dari penguasaan teknologi dalam proses pembelajaran, hingga penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berubah. Revolusi industri 4.0 membawa tantangan dan peluang besar bagi lembaga pendidikan. Teknologi disruptif ini telah membuka pintu untuk kemungkinan-kemungkinan baru di dalam penelitian. Salah satu perubahan yang signifikan yang terjadi adalah di dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data. Teknologi seperti Big Data Analitik memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dataset yang lebih besar dan konteks dengan cara yang sebelumnya tidak dimungkinkan. Selain itu, kecerdasan buatan telah menjadi alat yang sangat berguna untuk mampu membantu peneliti dalam proses penemuan dan analisis data. Dari pengenalan pola dalam data hingga pengembangan model prediktif yang canggih, AI telah membuka kemungkinan baru untuk penelitian lintas disiplin. AI atau AI adalah bidang keilmuan yang memungkinkan komputer untuk memiliki kecerdasan layaknya seperti kecerdasan manusia. AI dapat memecahkan masalah di dunia nyata, menciptakan peluang baru dalam bisnis, dan banyak aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dalam implementasinya, AI membutuhkan data dan algoritma yang digunakan untuk melakukan pelatihan dan pengujian data. Secara umum, komponen utama AI adalah machine learning dan deep learning. Machine learning adalah algoritma yang memungkinkan komputer belajar tanpa program secara eksplisit. Deep learning adalah cabang ilmu machine learning dengan algoritma jaringan saraf tiruan yang dapat belajar dari sejumlah besar data, terinspirasi dari struktur otak manusia. Kalau dilihat dari sejarah, AI memang sudah berkembang cukup lama, 1950 oleh Alan Turing, hingga hari ini teman-teman juga bisa merasakan AI yang ada pada media sosial, Facebook, Amazon, dan hari ini mungkin teman-teman juga ada yang menggunakan OpenAI atau ChatGPT untuk membantu menulis paper atau artikel pada skripsi atau tesis Anda masing-masing. Saat ini teknologi AI sangat banyak diperbincangkan, mulai dari smart farming, precision farming. Smart farming dan precision farming merujuk kepada penerapan teknologi di bidang pertanian. Tentunya digitalisasi, sensor GPS dan kecerdasan buatan, dan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dari pengolahan lahan pertanian. Salah satu aspek
terpenting dalam smart farming adalah penggunaan sensor dan perangkat IoT untuk mengumpulkan data secara real time dengan kondisi tanah, tanaman dan cuaca. Di samping itu, precision farming juga menggunakan teknologi GPS dan sistem informasi geografis untuk memetakan lahan presisi dan memberikan pengolahan yang tepat pada setiap bagian lahan. Tentunya implementasi precision farming atau smart farming sangat tepat untuk wilayah Sumatera Selatan. Karena kita tahu Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang bisa kita andalkan dan kita unggulkan. Selain itu, self-driving car merupakan mobil dilengkapi dengan teknologi kecerdasan buatan, sensor, dan sistem pengendali otomatis yang memungkinkan beroperasi tanpa adanya pengemudi manusia. Ini bukan hanya sekedar mimpi, tetapi teknologi ini nyata dan telah diterapkan dalam skala yang lebih luas. Salah satu manfaatnya adalah peningkatan keselamatan berkendara. Dengan cara otonom, mobil ini mengurangi risiko kecelakaan yang dapat disebabkan oleh kelalaian manusia. Dan diikuti juga perkembangan-perkembangan lain di bidang e-commerce, di bidang drone dan robotic assistance. Selain itu, teknologi AI banyak diminati oleh kalangan akademik adalah chatbot. Chatbot adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan percakapan dengan manusia melalui antarmuka teks dan suara. Mereka dapat digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memberikan informasi dasar hingga melakukan tugas yang lebih kompleks. Chatbot AI dikembangkan pertama kali juga oleh Alan Turing 1950 dan hingga hari ini kita dengar dengan nama ChatGPT. Tentunya kalau kita lihat komponen utama ChatGPT adalah di mana terdiri dari knowledge base yang dirancang menyerupai otak manusia yang diaktualisasikan ke dalam komputer dan komputasi, di mana di sana juga ada base interface yang merupakan ini adalah interaksi manusia dengan komputer itu sendiri. Serta ada interface engine yang menghubungkan antara interface manusia dan engine atau knowledge base yang ada di dalam sistem ChatGPT. Secara umum AI dibagi menjadi dua, yaitu prediktif AI dan generatif AI. Prediktif AI adalah kecerdasan buatan yang mengumpulkan, menganalisis data, memprediksi kejadian di masa depan. Prediktif AI bertujuan untuk memahami pola di mana data dan membuat prediksi yang tepat. Contoh prediksi AI adalah memprediksi untung rugi, penyakit, prediksi curah hujan, dan lain-lain. Sementara generatif AI adalah memungkinkan untuk menggunakan atau mengenerate hasil konten baru berdasarkan masukan yang diinput. Masukan dan keluaran untuk model-model ini dapat mencakup teks, gambar, suara, dan animasi, serta model 3 dimensi atau sejenis data lainnya. Beberapa contoh dari generatif AI adalah yang terkenal ChatGPT dari OpenAI, BERT dari Google, Dell dari OpenAI juga. Dan contohnya adalah pengisian suara, animasi, generator gambar, dan editing video, dan lain-lain. Pada slide yang ditampilkan adalah tools AI yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi research gap. Tentunya teman-teman juga sering pakai seperti Open Knowledge Map, Elicit, Connect the Paper, dan OpenAI. Tentunya untuk menjaga etik dan penggunaan AI, beberapa institusi juga menerbitkan pedoman penggunaan generatif AI seperti pada Berkeley dan Harvard University dan beberapa publisher seperti Elsevier dan IEEE. Tentunya ini adalah untuk menjaga bagaimana kita sebagai manusia tetap memiliki etika di dalam berinteraksi dengan komputer. Dan tentunya etika ini perlu dijaga di dalam hubungan sosial manusia itu sendiri. Beberapa riset AI yang telah dilakukan oleh negara ES dan teman-teman di antara lain adalah recommendation system with content-based filtering in NFT marketplace. Metode yang diusulkan adalah penelitian memperoleh hasil dapat merekomendasikan nama FFT dengan tepat dan pendekatannya metode yang digunakan dalam penelitian cocok untuk diterapkan pada pasar NFT terbaru atau pasar NFT baru. Sistem rekomendasi dibuat berdasarkan tingkat kemiripan, kesamaan umum, dan bias dari sistem rekomendasi, preferensi, dan selera. Selain itu, persamaan juga dapat digunakan melalui data dan informasi lain untuk pengguna demografi yang status sosialnya berbeda. Selain itu, riset AI yang telah dilakukan oleh negara ES dan teman-teman juga adalah topic modeling Twitter data with latent result allocation method,
Penelitian ini menggunakan metode LDA sebagai algoritma untuk menghasilkan pemodelan topik. Kesamaan setiap topik dan visualisasi klaster dari topik tweet yang dihasilkan sebanyak 4, diantaranya ekonomi, militer, olahraga, dan teknologi dalam berbahasa Indonesia, di mana setiap topik memiliki sejumlah tweet yang berbeda. Metode LDA dapat bekerja secara maksimal dan setiap ekstraksi topik, pemodelan topik, pembangkit kata indeks yang ada pada klaster topik dan visualisasi klaster pada topik, dalam prosesnya pengindeks kata dan topik olahraga dengan data 120 tweet dengan akurasi 98% lebih baik dibandingkan oleh metode LSI pada topik modeling. Kemudian jaringan Academic Social Network adalah jaringan heterogen kompleks yang dibentuk oleh sejumlah data entitas publikasi, cendekiawan, dan hubungannya terhadap kutipan dan penulisan bersama, negara ES 2017. Tujuan umum Academic Social Network adalah menggali komunitas peneliti yang ada di Indonesia berdasarkan rekam interaksi pada Academic Social Network, memanfaatkan data social network untuk mengetahui struktur jaringan dan peneliti di Indonesia dalam memetakan kekuatan penelitian di Indonesia. Tujuan khususnya analisis jaringan sosial juga memanfaatkan algoritma community detection, dan tentunya metode ini atau teknik ini juga banyak digunakan oleh para konsultan politik untuk memetakan jaringan politik yang ada di Indonesia saat ini. Tentunya di dalam kepentingan pemilu dan seterusnya, analisis jaringan sosial akan dapat memetakan di mana kekuatan-kekuatan seorang calon berdasarkan base atau tempat tinggal berdasarkan suara dan kelompok umur yang ada. Academic Social Network juga saat ini antara lain yang ada adalah ResearchGate, Academia, LinkedIn, dan Google Scholar. Perkembangan social network analitik dan user generated content dapat dimodelkan di dalam jaringan yang tentunya hubungan node dan edge ini menjadi relasi antar jaringan tersebut. Peneliti memanfaatkan data Academic Social Network untuk terhubung dan berinteraksi dengan kegiatan akademik. Fenomena jaringan sosial peneliti ini membentuk komunitas berdasarkan kesamaan bidang ilmu, yang kedua adalah kesamaan bidang penelitian. Oleh sebab itu, kesamaan inilah yang akan menjadi komunitas bidang ilmu terbesar apa yang ada di Indonesia, siapa dan di mana SDM terkuat dan terbesar di bidang topik-topik penelitian tersebut. Academic Interaction Network adalah hubungan interaksi yang merupakan hubungan peneliti untuk terkoneksi dengan jaringan lainnya, atau ini juga disebut sebagai komunitas stabil. Sementara Academic Interaction Network adalah proses interaksi yang terhubung atas terbentuknya melalui interaksi kegiatan ilmiah, melalui penulisan paper bersama dan melakukan penelitian secara bersama. Kemudian hubungan ini disebut sebagai hubungan komunitas yang dinamis. Pada slide yang ditampilkan pada layar, framework Academic Social Network dapat dilihat di mana academic site, scholar search engine, dan academic social network site menjadi sumber data dan input untuk proses network analitik. Network analitik dapat dilakukan dengan beberapa model dan teknik analisis untuk mendapatkan informasi yang diinginkan terkait dengan kekuatan penelitian dan kekuatan tim peneliti yang ada di Indonesia. Beberapa riset yang telah dilakukan oleh negara ES dan teman-teman antara lain adalah ResearchGate Data Analytic to measure the strength of Indonesian research. Research ini mengukur kekuatan peneliti dengan melihat publikasi akademisi dan peneliti pada ResearchGate, dan menjelaskan investigasi awal pada publikasi yang dilakukan oleh akademisi dan peneliti Indonesia yang tersedia di ResearchGate melalui penggunaan aplikasi crawler yang didevelop, menghasilkan 73% akademisi peneliti Indonesia yang mempublikasi artikelnya secara nasional dan secara internasional. Riset lain terkait dengan Academic Social Network adalah analitik yang dilakukan oleh negara ES dan teman-teman adalah Analysis of Academic Social Network in Indonesia. Pada penelitian ini hubungan antara node pada Academic Social Network atau ASN kita definisikan menjadi dua bentuk, di mana bentuk interkoneksi dan interaksi yang terjadi. Hubungan interkoneksi ini merupakan hubungan disiplin ilmu antar peneliti, sedangkan hubungan interaksi adalah hubungan yang dilakukan melalui publikasi secara bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur interaksi sosial,
menggunakan metode analisis jaringan sosial yang digunakan peneliti berdasarkan data penelitian yang ada. Hasil yang didapatkan adalah tingkat akurasi kemiripan 85,9%. Pada slide dapat dilihat metode riset yang kami gunakan untuk melakukan pemetaan kompetensi berdasarkan interaksi dan interkoneksi yang ada di research kit. Kemudian slide berikutnya adalah menunjukkan hasil untuk data interaksi social network berdasarkan interkoneksinya. Beberapa peneliti dan dosen-dosen yang ada di Indonesia terjaring di dalam hubungan, mereka memiliki komunitas berdasarkan interaksi yang ada. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan hasil analisis data berdasarkan interaction data, di mana para peneliti atau dosen di Indonesia memiliki keterhubungan melalui interaksi berdasarkan penulisan paper bersama di jurnal internasional. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan analisis data yang dilakukan, menunjukkan pembentukan komunitas peneliti yang ada di Indonesia itu berdasarkan interaksi, di mana setiap peneliti berhubung melalui jaringan akademiknya. Kemudian gambar berikutnya menunjukkan bahwa Academic Social Network membentuk komunitas keilmuan berdasarkan kolaborasi. Keilmuan yang ada pada gambar ditunjukkan ada kolaborasi yang kuat antara computer science dan medicine, antara computer science dan engineering, dan antara computer science dan physics. Artinya secara fenomena komunitas baru akan bisa terbentuk berdasarkan interaksi yang terus-menerus terjadi di dalam jaringan sosial. Kemudian yang terakhir, saya memberikan rekomendasi orasi ilmiah ini menjadi 3 bagian. Yang pertama dalam peningkatan kapasitas SDM tentunya perlu ada sebuah pemanfaatan artificial intelligence untuk melakukan riset dan inovasi. Baik itu menggunakan sebagai tools dan baik itu sebagai periset di bidang artificial intelligence. Kemudian pemetaan kompetensi SDM perguruan tinggi menggunakan analisis network data analitik. Tentunya ini menjadi sumber data yang akurat sehingga kita bisa melihat record data atau catatan-catatan data yang ada di interaksi jaringan sosial, sehingga tidak menduga atau menjudge lagi seseorang itu pakar di bidang apa atau bagaimana. Tentunya untuk kepentingan penegakan hukum juga seperti yang tadi disampaikan Profesor Marsudi, salah satu profesor kita yang selalu berbicara di dalam forum-forum penegakan hukum di nasional, ini juga bisa menjadi data yang kuat untuk kita bisa menunjukkan bahwa ada interaksi dan interkoneksi yang kuat terhadap pembuktian-pembuktian yang diinginkan. Kemudian membangun komunitas peneliti lintas disiplin ilmu. Tentunya ke depan kita tidak lagi bisa berdiri di ilmu kita sendiri. Ke depan kita sudah harus bisa berkolaborasi dengan disiplin ilmu yang berbeda. Karena kasus-kasus saintifik ke depannya sudah membutuhkan campur tangan di bidang ilmu-ilmu yang berbeda. Jadi setiap ilmu sudah tidak bisa berdiri sendiri lagi di dalam pembuktian kebenarannya. Kemudian untuk pengembangan regulasi tentunya mengikuti dengan perkembangan teknologi, perlu adanya regulasi penggunaan generatif AI di perguruan tinggi, sehingga jangan sampai disalahgunakan sebagai pelanggaran etik yang tidak baik. Kemudian regulasi pemanfaatan academic social network di perguruan tinggi untuk memperkuat jaringan peneliti. Harapannya adalah terbentuk interaksi dan interkoneksi dengan peneliti-peneliti luar atau peneliti internasional, sehingga akan memperkuat kapasitas dan kapabilitas seorang SDM atau peneliti yang ada di perguruan tinggi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah peningkatan kapasitas riset, dampak dan pembuatan kebijakan, peningkatan sitasi, pemberdayaan, lisensi dan produksi, serta inkubasi hasil-hasil riset. Inilah menjadi beberapa pemikiran saya dan rekomendasi di dalam bidang teknik informatika yang mudah-mudahan saya berharap teman-teman yang lulus hari ini juga menjadi bagian dari lulusan yang terus berkarya, membuktikan karya dan ikut membangun pendidikan khususnya dan membangun Sumatera Selatan secara umum untuk membangun Indonesia. Demikian orasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya akan menjadi pedoman untuk kita semua di dalam pengembangan ilmu pengetahuan berikutnya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan ahli media, sarjana, dan magister Universitas Bina Dharma oleh Rektor Universitas Bina Dharma. Para wisudawan dimohon berdiri. The inauguration of Diploma, Bachelor, and Master Degree of Universitas Bina Dharma, led by Director of Universitas Bina Dharma. Graduates, please rise. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya, Rektor Universitas Bina Dharma, hari ini Selasa tanggal 14 Mei 2024, berdasarkan surat dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 nomor 18/LL2/DT0201/2024 tanggal 19 April 2024 perihal persetujuan yudisium melantik saudara-saudara lulusan program pendidikan pasca sarjana sejumlah 46 orang, lulusan program pendidikan sarjana Fakultas Sosial Humaniora sejumlah 65 orang, Fakultas Sains Teknologi sejumlah 132 orang, dan lulusan program pendidikan Diploma Fakultas Vokasi sejumlah 4 orang. Palembang, 14 Mei 2024. Profesor Dr. Sunda Aryana, MPD, MM. Rektor Universitas Bina Dharma dan para wisudawan disilahkan duduk kembali. Rector of Universitas Bina Dharma and all graduates, please be seated. Penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir sarjana Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma. Rektor dan Dekan Fakultas Sains Teknologi disilahkan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of the Faculty of Science Technology Universitas Bina Dharma. Rector and the Dean of the Faculty of Science Technology, please proceed to the designated place. Daftar wisuda Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Industri Strata 1, nama predikat Masnun Lintang Alnansyah, dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sains Teknologi Program Studi Teknik Sipil Strata 1, nama predikat Ahmad Alfa Filiandi, sangat memuaskan. Ananda Oki Putra, sangat memuaskan. Andri Febriansyah, sangat memuaskan. Aryo Triwinanda, sangat memuaskan. Dandi Romansyah, sangat memuaskan. David Abdes Salam Kusuma, sangat memuaskan. Della Putri, sangat memuaskan.
Denny Pratama, sangat memuaskan. Edwin Harahap, sangat memuaskan. Eko Setiono, sangat memuaskan. Evi Marieni, sangat memuaskan. Fikri Astira, sangat memuaskan. Galuh Yudanto, sangat memuaskan. Heru Pranata, sangat memuaskan. Hiskia Gunawan, sangat memuaskan. Intan Permatasari, sangat memuaskan. Joan Prabowo, sangat memuaskan. Juanda Prasetya, sangat memuaskan. M. Nur Rizky Hidayat, sangat memuaskan. Randy Rakananto, sangat memuaskan. Muhammad Indra, sangat memuaskan. Muhammad Rizky, sangat memuaskan. Muhammad Ainun Rifai, sangat memuaskan. Muhammad Barokah, sangat memuaskan. Muhammad Yoga Pradana, sangat memuaskan. Novi Tri Andini, sangat memuaskan. Radinal Ihsan, sangat memuaskan. Ranti Salsabila, sangat memuaskan. Rizky Putra Wijaya, sangat memuaskan. Robi Sugara, sangat memuaskan. Sinta Bella Sapitri, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar Wisuda Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Teknik Elektro Strata 1, nama predikat. A. Sayuti Kazuya, sangat memuaskan. Abdul Rashid, sangat memuaskan. Andri Agus Salim, sangat memuaskan. Anissa Dwita Aurum, dengan pujian. Batara Ekstrada Tua Banjarnahor, sangat memuaskan. Dandi Arya, sangat memuaskan. Diah Ayu Kurnia, sangat memuaskan. Erje, sangat memuaskan. Hanif Jumadil, sangat memuaskan. Hengki Hidayat Oktavianus, sangat memuaskan. Iqbal Noviansyah, sangat memuaskan. Jeno Stephen Jampang, sangat memuaskan.
Jody Saputra, sangat memuaskan. Juni Saputra, sangat memuaskan. Kemas Muhammad Saisar Jayadi, sangat memuaskan. M. Habibur Rahman, dengan pujian. M. Rangga YP, sangat memuaskan. M. Reza Andika Pratama, sangat memuaskan. M. Yahya, sangat memuaskan. Muhammad Kautsar Rafsan Zalasena, dengan pujian. Muhammad Abiyu Raihan, sangat memuaskan. Muhammad Al-Qadar Okartama, sangat memuaskan. Muhammad Ilham Syafruddin, sangat memuaskan. Muhammad Nadif, sangat memuaskan. Muhammad Rama Saputra, sangat memuaskan. Muhammad Robi Anwar, sangat memuaskan. Muhammad Wahyu Mauladi, sangat memuaskan. Novesel Estrada, memuaskan. Reza Saputra, sangat memuaskan. Reza Novanto, sangat memuaskan. Rizky Juliansah AR, sangat memuaskan. Sandy Adriansyah, sangat memuaskan. Yayan Ardiansyah, sangat memuaskan. Yusuf Adiwinata, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sains Teknologi Program Studi Sistem Informasi. Agung Anggaratama, sangat memuaskan. Alkat Agung Rizky, dengan pujian. Amelisa Fitri Ayusari, sangat memuaskan. Amelia Dina Hanifah, sangat memuaskan. Ansesa Yorika, dengan pujian. Anwar Aji Safi, sangat memuaskan. Aris Munandar, memuaskan. Dahlia, sangat memuaskan. Dendi Apriyadi Helpi, sangat memuaskan. Devi Nur Indasari, dengan pujian. Doni Akbar, sangat memuaskan. Eksta Afdioloka, dengan pujian. Ferry Artama, sangat memuaskan. Hani Nurhaliza, sangat memuaskan.
Hengki Yulian Saputra, sangat memuaskan. Ilham Aji Saputra, sangat memuaskan. Indah Novitasari, sangat memuaskan. Junaidi, sangat memuaskan. Kelvin, sangat memuaskan. Levionardi, sangat memuaskan. Luh Yuliani Purnama Dewi, sangat memuaskan. Muhammad Andika, sangat memuaskan. Muhammad Filza Eka Putra, dengan pujian. Muhammad Ihsan, memuaskan. Muhammad Iqbal Suherlin, dengan pujian. Nopri Jum Irawan, dengan pujian. Nur Hafiza Afrianti, sangat memuaskan. Ranti Yusnita, dengan pujian. Rafina Armiati, dengan pujian. Renaldi Agustian Hamzah, sangat memuaskan. Rido Adi Laksana, sangat memuaskan. Rizka Nurholiza, dengan pujian. Saryani, sangat memuaskan. Surya Madani, sangat memuaskan. Syahrial Gunawan, sangat memuaskan. Untari, dengan pujian. Wawan Kurniawan, sangat memuaskan. Yuda Mahendra, sangat memuaskan. Yudi Saputra, sangat memuaskan. Yumaika Nistia Aziza, dengan pujian. Daftar Wisuda Fakultas Sains Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, nama, predikat. Ahmad Ridwan, dengan pujian. Apriyadi, sangat memuaskan. Arlan Maulana, sangat memuaskan. Aubri Yanti Jauhari, sangat memuaskan. Dery Apriansa, sangat memuaskan. Dewa Nihan Bagaskara, sangat memuaskan. Emilda Sakina, sangat memuaskan. Fahri Hussein, sangat memuaskan. Fahri Arfin Habibi, sangat memuaskan. Fatihah Prima Uli, dengan pujian. Gary Rohman, sangat memuaskan. Hasrudi Novendra, sangat memuaskan. Irwansa, sangat memuaskan.
Jaka Purwa Baruna, sangat memuaskan. Ladi Rusdi, sangat memuaskan. Mayang Utami, dengan pujian. Muhammad Anwar Batubara, sangat memuaskan. Muhammad Fadli Ramadan, sangat memuaskan. Muhammad Farid Akbar, dengan pujian. Muhammad Rafi Revanza, sangat memuaskan. Muhammad Rangga Farhan, sangat memuaskan. Regi Agustian, sangat memuaskan. Untung Wahyudin, sangat memuaskan. Wahyunita, dengan pujian. Wiji Saputra, sangat memuaskan. Yosep Nurmadani, sangat memuaskan. Terima kasih. Rektor dan Dekan Fakultas Sains Teknologi disilahkan kembali ke tempat. Rector and the Dean of the Faculty of Science Technology, please be seated. Lagu hiburan oleh Paduan Suara Universitas Bina Dharma. Special performance by the choir of Universitas Bina Dharma. Masuk
Penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir sarjana Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Rektor dan Dekan Fakultas Sosial Humaniora disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of the Faculty of Social Humanities, Universitas Bina Dharma. Rector and the Dean of the Faculty of Social Humanities, please proceed to the designated place. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Manajemen. Ahmad Ihsan, sangat memuaskan. Armelia Mifatul Jannah dengan pujian. Desi, sangat memuaskan. Muhammad Yusuf, sangat memuaskan. R.A. Dinda Thalia dengan pujian. Rauli Sundate, sangat memuaskan. Salsa Zahra Fatima dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Akuntansi. Awinardo Juniarti Manurung, sangat memuaskan. Hani Erliza, sangat memuaskan. M. Ilham Putra Perdana, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Psikologi, Strata 1, nama predikat Adiska Yuni Wardani dengan pujian. Agnesia Tamarani dengan pujian. Ahmad Tareja, sangat memuaskan. Anissa Ayu Lestari dengan pujian. Bella Mariati dengan pujian. Cahya Asri Maudina, sangat memuaskan. Cindy Utari dengan pujian. Dinda Mustika Aryani, sangat memuaskan. Dwi Karya Asmuni, sangat memuaskan. Elvina Arosia, sangat memuaskan. Elvina Magdayan, sangat memuaskan. Hani Sapitri dengan pujian. Iqbal Ramadan, sangat memuaskan. Jennifer Rahmaditya Susanti dengan pujian. Lydia Selviani, sangat memuaskan. Mawadda Rizki dengan pujian.
Meita Robiatul Zukruf dengan pujian. Muhammad Alif Ataki sangat memuaskan. Muhammad Belva Juliadi dengan pujian. Muhammad Irfan Nugraha dengan pujian. Nadia Nursaada sangat memuaskan. Nova Cynthia dengan pujian. Renaldi Saputra sangat memuaskan. Riki Hindrawan Syah Siregar dengan pujian. Rindri Suci Rodia dengan pujian. Rodia Hafizo dengan pujian. Sinta Septena dengan pujian. Tri Melani Utami sangat memuaskan. Terima kasih. Wisudawan dan wisudawati Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Strata 1, nama dan predikat. Asnaini dengan pujian. Tri Putri Wulandari dengan pujian. Vinka Ananda sangat memuaskan. Walia Wasi dengan pujian. Yunda Silitonga sangat memuaskan. Wisudawan dan wisudawati Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, nama dan predikat. Asnaini dengan pujian. Jazil Martin Rel Duarte sangat memuaskan. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Sastra Inggris, Strata 1, nama, predikat. Anggi Hajiriah sangat memuaskan. Hairun Nisah Pane sangat memuaskan. Fania Elma Zakianisa sangat memuaskan. Irsyadi Surya Putra sangat memuaskan. Siska Nopriani dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Komunikasi, Strata 1,
nama dan predikat. Anggun dengan pujian. Kiki Sanjaya, sangat memuaskan. Pratiwi dengan pujian. Sahdan, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar Wisuda Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Olahraga, Strata 1, nama predikat. Agnes Aprilia Kimku, sangat memuaskan. Ayu Destriana, dengan pujian. Betaria Dwi Jayanti, dengan pujian. Domingus Mirop, dengan pujian. Intan Saputra, sangat memuaskan. Josie Afrizon, dengan pujian. M. Willy Syahrendra, dengan pujian. Mitra Wardana, sangat memuaskan. Muhammad Ari Nugroho, dengan pujian. Muhammad Hafizin Alam, dengan pujian. Muhammad Kurniawan, sangat memuaskan. Mutiara Karama, dengan pujian. Terima kasih. Masuk, Kak. Dekan Fakultas Sosial Humaniora disilakan kembali ke tempat. Penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir sarjana Fakultas Vokasi Universitas Bina Dharma. Dekan Fakultas Vokasi disilakan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of the Faculty of Vocational Studies Universitas Bina Dharma. Daftar Wisuda Fakultas Vokasi Program Studi Manajemen Informatika Diploma 3. Nama predikat. M. Lani Kaisar Bakri, sangat memuaskan. M. Lutfi Fauzan, dengan pujian. Terima kasih. Daftar Wisuda Fakultas Vokasi Program Studi Teknik Komputer Diploma 3. Nama predikat Adelia, sangat memuaskan. Ahmad Fikri, sangat memuaskan. Terima kasih. Rektor dan Dekan Fakultas Vokasi disilakan kembali ke tempat. Rector and the Dean of the Faculty of Vocational Studies, please be seated.
Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyudi Kisworo IPU yang telah berkenan hadir di acara wisuda Universitas Bina Dharma. Lagu hiburan oleh Paduan Suara Universitas Bina Dharma. Special performance by the choir of Universitas Bina Dharma. Penyerahan ijazah dan pemindahan kuncir program Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma. Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana disilahkan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Awarding diploma and switching tassels of postgraduate program Universitas Bina Dharma. Rector and the Director of Postgraduate Program, please proceed to the designated place.
Daftar wisudawan program studi manajemen S2, program pasca sarjana, nama, predikat, konsentrasi manajemen keuangan, Dwi Asih Setianingrum, dengan pujian. Rizky Hartantri, dengan pujian. Nadia Serwin, dengan pujian. Konsentrasi manajemen pemasaran, Muhammad Ulul Albab Al-Firdausi, dengan pujian. Ratu Teni Lerifa, sangat memuaskan. Putri Anggraini, dengan pujian. Julita, dengan pujian. Jainal Abidin, sangat memuaskan. Konsentrasi manajemen sumber daya manusia, RR Aventi Maharani, dengan pujian. Siti Kartina Ningrum, sangat memuaskan. M. Ridwan, memuaskan. Angga Wiranata, dengan pujian. M. Solihin, sangat memuaskan. Ilda Irawati, dengan pujian. Rahmatan lil alamin, dengan pujian. Agung Saputra, dengan pujian. Cynthia Fareira, dengan pujian. Rina Nurjana, dengan pujian. Terima kasih. Daftar wisudawan program studi teknik informatika S2. Nama, predikat, Elpina Sari, dengan pujian. Cornelia Triwahyuni, sangat memuaskan. M. Rianda, dengan pujian. Ade Andriani, dengan pujian. Adi Wijaya, sangat memuaskan. Dede Julian, dengan pujian. Axel Nathaniel Salim, dengan pujian. Randi Elvandiar, sangat memuaskan. Yoga Pratama, dengan pujian. Galih Wijaya Kusuma, sangat memuaskan. Terima kasih. Daftar wisudawan program studi ilmu komunikasi S2, nama, predikat, konsentrasi ilmu komunikasi, Muhammad Syahid Fahmi, predikat sangat memuaskan.
Epen Permata, sangat memuaskan. Yosef Indra Praja, memuaskan. Edison, memuaskan. Terima kasih. Daftar wisudawan program studi teknik sipil S2, program pasca sarjana. Konsentrasi sumber daya air, Edi Wibowo, sangat memuaskan. Bambang Parizal, sangat memuaskan. Konsentrasi manajemen konstruksi, K. Suhartono, memuaskan. Konsentrasi transportasi, Andi Supriyadi, memuaskan. Aldika Prima Putra dengan pujian. Rahman Sari, memuaskan. Konsentrasi struktur dan bahan, Agus Rudianto, sangat memuaskan. Dinar Febriansa, memuaskan. Raden Muhammad Firdaus, memuaskan. Rizal Tasripudin, sangat memuaskan. Arif Amrullah, memuaskan. Dodi Wahyudi, memuaskan. Konsentrasi geoteknik, M. Batara, sangat memuaskan. Muhammad Alifian Koiruriki, sangat memuaskan. Terima kasih. Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana disilakan kembali ke tempat. Rector and the Dean of the Faculty of Postgraduate Program, please be seated. Lagu hiburan oleh Paduan Suara Universitas Bina Dharma. Special performance by the choir of Universitas Bina Dharma.
Ikrar alumni oleh Domingus Mirob SPD, Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Bina Dharma. Graduates pledge by Domingus Mirob SPD, Sport Education Study Program of Universitas Bina Dharma. Domingus Mirob SPD, lahir di Sorong, Papua Barat Daya, 14 Oktober 2000, merupakan anggota komunitas mahasiswa Papua Sriwijaya, Kompas. Dan peserta Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS tahun 2022 Cabar Petang. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Ikrar alumni. Kami, alumni Universitas Bina Dharma berikrar. 1. Akan selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mengabdi kepada negara dan bangsa. 2. Akan selalu mengabdikan ilmu untuk kepentingan masyarakat dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Palembang, 14 Mei 2024. Lagu Bagimu Negeri oleh seluruh wisudawan. Song Bagimu Negeri by all graduates. Rektor dan para alumni disilakan duduk kembali. Rector and all graduates, please be seated. Kesan dan pesan dari perwakilan alumni, Dr. Ratu Teni Lerifa MM. Valedictory address by the representative of the graduates, Dr. Ratu Teni Lerifa MM.
Dr. Ratu Teni Leriva MM, lahir di Palembang 10 Juni 2000, merupakan Duta Anti Narkoba Sumatera Selatan. Dewan Penasehat Indonesian Youth Diplomacy 2022. Duta Literasi Provinsi Sumatera Selatan 2021. Tim Bronze Medal winner IGEM Competition Indonesia 2019 in Boston, MA, USA. Wakil 2 Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kormi Sumatera Selatan 2021-2025. Nugraja Sadharma Pustaloka kategori tokoh masyarakat Perpustakaan Nasional RI 2022. Dan anggota DPRD terpilih. DPRD RI terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Good morning, may today be filled with blessings for us. I would like to address to the honored Interim Governor of South Sumatra, Bapak Dr. Agus Fatoni MSI, the honored Governor of South Sumatra of 2018 to 2023, Bapak Haji Hermanderu SAMM, dan Ibu. Head of LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yayasan Bina Dharma Palembang Presiden, Ibu Linda Unsriana, SSMSI. Chancellor of Universitas Bina Dharma, Prof. Dr. Sunda Aryana, MPDMM. 5 Vice Chancellors, Deans, study program heads, and lecturers. Also staff, parents, and family of the graduates. And last but not least, my proud fellow graduates. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us His blessing and mercies so that we can gather today in good health and condition. And secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us from the darkness and to lightness in the world as well in the next world. In this precious moment, I would like to convey my thankfulness to Universitas Bina Dharma, who has given me the opportunity to speak for the graduates. It is an honor to be able to stand in this podium in front of such distinguished audience. Today is a day that we have been waiting since we started this academic journey. The peak of the academic challenge that we have been through since these past years, which throughout our journey has not been without encouragement and guidance from our lecturers and staff who have helped us along the way. And for that, there are no appropriate words other than thank you for your dedication for all this time. Please give applause to our academic community. And I would like to thank our parents who always provide support and prayers in every step we take in this journey. And to the guardians, the family, friends, and companions who has been our support system so that we can reach this point. And on behalf of the graduates, I would like to apologize to the entire academic community if during this journey we had any shortcomings. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk cerita sedikit tentang pengalaman saya selama menjalankan pendidikan di Universitas Bina Dharma dalam bahasa Indonesia, biar kita bisa bernapas dengan lega. Saya mendaftar di Universitas Bina Dharma segera setelah saya lulus dari S1 kedokteran. Saya berminat untuk mengambil program Magister Manajemen ini dikarenakan saya menjalankan usaha di bidang otomotif dan juga sekolah berkuda. Saya menjalankan program Magister Manajemen ini sambil menjalankan program profesi dokter atau koas. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 2 tahun terakhir saya menjalankannya.
saya senantiasa dipandu dan dibimbing oleh para dosen dan staf dengan tulus sampai akhirnya alhamdulillah saya disumpah menjadi dokter pada bulan April kemarin dan juga alhamdulillah lulus tesis dengan waktu yang hampir bersamaan. Banyak yang mengatakan bahwasannya saya merupakan seorang dokter yang banting setir. Dari awal mengambil jurusan S2 yang tidak ada kaitan sama sekali dengan kedokteran. Tetapi saya percaya bahwasannya ilmu akan bisa lebih bermanfaat apabila kita bisa mengkolaborasikannya. Tidak melulu seorang dokter harus menjadi pelayan masyarakat yang mengabdi di rumah sakit, tapi bisa juga menjadi wakil bagi masyarakat, menjadi dokterpreneur, dan masih banyak lagi. Dan begitu pun juga untuk cabang ilmu lainnya. Bahwasannya ilmu itu adalah borderless atau tidak ada pagar, asal ada kemauan dan berani keluar dari comfort zone. Dan semua ini tentu tidak luput dari ajaran ayah saya selama ini, Bapak Haji Hermanderu SHMM, yang senantiasa mengajarkan bahwasannya dalam hidup ini kita harus senantiasa mengupgrade diri kita agar bisa menjadi lebih baik dengan berani mengambil risiko. Yang sering beliau katakan terinspirasi dari Mahatma Gandhi, yaitu you may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no results. Yang artinya kita tidak akan tahu hasil apa yang akan kita dapatkan dari apa yang kita kerjakan. Tetapi bila kita tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan ada hasilnya. Jadi Pak Hade selalu mengatakan, lakukanlah sekecil apapun yang kita perbuat selama ada orang lain yang bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan yang kita lakukan dengan ikhlas dan dalam hal yang positif, maka lakukanlah. Dan juga sesuai dengan pepatah agama Islam, yaitu Al-Ummu Madrasatul Ula, yaitu ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Ibu Febrita Lustia juga sudah menjalankan perannya untuk mengajarkan saya moral dan juga nilai kehidupan. Dan pada kesempatan ini saya mohon izin untuk mengucapkan terima kasih saya kepada kedua orang tua saya. Saya berharap kedepannya bisa membawa nama Universitas Bina Dharma di tahap selanjutnya. Insya Allah saya akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Sumatera Selatan, terutama di bidang kesehatan dan bidang pendidikan di Senayan nanti. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh teman-teman wisudawan. Semoga acara kita hari ini akan membawa berkah bagi kita semua, serta ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi Sumatera Selatan, bangsa, dan negara kita secara keseluruhan. Tidak lupa juga agar kita selalu menerapkan ilmu padi, karena langit memandang setiap orang dengan sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila dapat kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Thank you for attention. Mungkin sedikit saya tutup, izinkan saya untuk berpantun, semoga antusias cakepnya sama seperti Prof. Ishak tadi. Kakak bernyanyi berirama, ibu memasak meminta lada, bertahun-tahun sungguhlah lama, akhirnya hari ini diwisuda. Ada 16 lagi pantunnya, tapi saya izinkan baca satu lagi. Pak Budi jadi camat, beliau mampir di warung ibuku. Untuk Bapak Ibu dosen yang terhormat, terima kasih telah mendidik kami tanpa jemu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pengumuman wisudawan terbaik pada periode wisuda 14 Mei 2024. The announcement of the best graduates of this year graduation ceremony. Wisudawan yang terbaik mendapatkan hadiah tabungan, cindramata dan sertifikat dari Yayasan Bina Dharma Palembang, PT Bank Sumsel Babel, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pengalungan selempang penghargaan kepada wisudawan terbaik oleh Rektor Universitas Bina Dharma kepada orang tua atau pendamping wisudawan disilakan untuk mendampingi para wisudawan terbaik. Rector of Universitas Bina Dharma gives the sash of honor to the best graduates, and for the parents or partners of each best graduate, you are pleased to come forward to stand by their side. Rektor dan Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang dipersilahkan maju ke depan menempat ke tempat yang telah ditentukan. Rector and the head of Bina Dharma Foundation Palembang, please proceed to the designated place. Penerima penghargaan bagi wisudawan terbaik dalam wisuda tanggal 14 Mei 2024. Nama Salsa Zahira Fatima SM, NIM 191510087, IPK 3,64, Program Studi Manajemen, predikat dengan pujian. Siska Nopriani SS, NIM 191610016, IPK 3,88, Program Studi Sastra Inggris, predikat dengan pujian. Mawada Rizky SPSI, NIM 191810045, IPK 3,82, Program Studi Psikologi, predikat dengan pujian. Pratiwi SIKOM, NIM 191910048, IPK 3,55, Program Studi Ilmu Komunikasi, predikat dengan pujian. Domingus Mirop SPD, NIM 191330020, IPK 3,81, Program Studi Pendidikan Olahraga, predikat dengan pujian.
Fakultas Vokasi, M. Lutfi Fauzan AMD, NIM 201210024, IPK 3,60. Program Studi Manajemen Informatika, predikat dengan pujian. Fakultas Sains Teknologi, Muhammad Akbar Eskom, NIM 191420072, IPK 3,83. Program Studi Teknik Informatika, predikat dengan pujian. Rafina Armani Eskom, NIM. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang kepada penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni MSI GRCE. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Hengki Hidayat Oktavianus ST, NIM 191720032, IPK 3,53. Program Studi Teknik Elektro, predikat dengan pujian. M. Randy Rakananto ST, NIM 191710070, IPK 3,52. Program Studi Ilmu Komunikasi, predikat dengan pujian. Program Pasca Sarjana, Agung Saputra MM, NIM 222510014, IPK 4,00. Program Studi Manajemen, predikat dengan pujian. Yoga Pratama MKom, NIM 212420039, IPK 3,93. Program Studi Teknik Informatika, predikat dengan pujian.
Dilanjutkan penyerahan penghargaan mahasiswa terbaik secara simbolis dari PT Bank Sumsel Babel yang diwakili oleh Bapak Beni Agus Marwan kepada Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang. Kami ucapkan selamat kepada para wisudawan terbaik atas pencapaian dan kerja kerasnya. Dan kami ucapkan pula terima kasih kepada para orang tua atas segala bentuk support yang telah diberikan selama ini. Semoga semua ilmu dan pengalaman yang telah didapat melalui Universitas Bina Dharma dapat bermanfaat di masa yang akan datang. Rektor dan Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang dipersilakan duduk kembali. Rector and the Head of Bina Dharma Foundation Palembang, please be seated. Sambutan oleh Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni MSI GRCE selaku penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Remarks by the Acting Governor of South Sumatra, Bapak Dr. Agus Fatoni MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Rektor Universitas Bina Dharma dan seluruh wakil rektor. Yang saya hormati dekan dan seluruh jajaran Universitas Bina Dharma. Yang saya hormati unsur Forkopimda, Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan yang saya banggakan wisudawan, wisudawati, dan seluruh keluarga besar yang berbahagia pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia-Nya, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti bersama-sama wisuda Pasca Sarjana, Diploma 3 dan Diploma 4 Universitas Bina Dharma Palembang. Saya atas nama pemerintah provinsi, atas nama masyarakat mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan yang diwisuda pada hari ini. Selamat juga kepada seluruh keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan kesuksesan, selalu diberikan petunjuk, bimbingan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang ditunggu-tunggu setelah perjalanan panjang menempuh pendidikan, menempuh proses belajar mengajar, dan menempa diri di dalam pelaksanaan pendidikan di Universitas Bina Dharma Palembang. Pengetahuan yang didapat merupakan modal untuk bisa mengarungi kehidupan yang nyata, terjun ke dunia nyata, terjun bersama dengan masyarakat, dan juga sekaligus memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat di bidang masing-masing. Tentu ada yang akan melanjutkan lagi pendidikannya. Ada juga yang akan melanjutkan atau akan bekerja sesuai dengan minat masing-masing. Dunia pendidikan merupakan salah satu bekal untuk kita bisa bersama-sama mengarungi kehidupan kita dan juga untuk memikirkan masa depan kita. Di pendidikan kita mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, kualitas perguruan tinggi antara lain sangat ditentukan kualitas alumninya. Tentu wisudawan-wisudawati akan menjadi duta bagi perguruan tingginya. Kalau alumninya berprestasi, alumninya bagus, maka orang bilang bahwa perguruan tingginya bagus. Tetapi kalau alumninya tidak bagus, alumninya banyak masalah, tentu orang akan bilang, oh ini perguruan tingginya tidak bagus. Para pengajar, dosen, dan seluruh sivitas berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik.
berusaha terus meningkatkan pendidikan dan memberikan ilmu pengetahuan. Namun demikian, ilmu saja tidak cukup, maka harus dibarengi dengan akhlak, dengan karakter, dan juga daya juang. Perguruan tinggi melahirkan banyak lulusan, tapi tidak semua lulusan akan sukses. Kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi juga akan ditentukan oleh kecerdasan lainnya. Saya akan memberikan tips bagaimana bisa meraih sukses. Untuk bisa meraih sukses, paling tidak ada 2 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, jadilah orang yang terbaik. Yang kedua, jadilah orang baik. Itu yang menjadi bekal kita agar kita nanti bisa menjadi sukses. Orang yang terbaik adalah orang yang mempunyai banyak kelebihan. Tidak sama dengan yang lain. Tidak rata-rata. Banyak kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Baik kelebihan di bidang akademik, kelebihan di bidang keterampilan, di bidang kemampuan dan skill yang lain. Maka orang-orang yang mempunyai kelebihan akan diperhitungkan. Tetapi yang tidak punya kelebihan tentu jangan terlalu banyak berharap. Nah, orang yang terbaik inilah yang akan bisa sukses. Orang yang terbaik banyak skill, mempunyai banyak kompetensi, mempunyai banyak kelebihan, tentu bisa dibilang mempunyai kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual akan mendukung seseorang itu menjadi sukses. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan intelektual saja tidak cukup. Dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual menyumbangkan sukses hanya 20%. Bahkan ada yang bilang 15%, ada yang juga menyampaikan 10%. Artinya apa? Kecerdasan intelektual saja perlu didukung oleh kecerdasan yang lain. Kecerdasan intelektual inilah yang saya sering sebut menjadi orang-orang yang terbaik. Maka orang yang terbaik punya peluang untuk sukses. Namun orang yang terbaik, orang yang punya kecerdasan intelektual belum tentu sukses. Sebagai contoh, ada orang yang hebat, ada yang orang mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi, dia punya banyak kelebihan, tapi dia tidak punya kecerdasan sosial. Dia tidak bisa diterima oleh lingkungannya, maka tentu tidak akan sukses. Ada orang yang terbaik, orang mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi, tetapi dimanapun dia ditempatkan, dimanapun dia berada, dia selalu melawan pimpinannya. Tentu dia tidak akan sukses. Maka selain menjadi orang yang terbaik, perlu juga menjadi orang baik. Selain mempunyai kecerdasan intelektual, juga harus mempunyai kecerdasan lainnya. Orang baik itu apa? Orang baik adalah diantaranya orang yang mempunyai kecerdasan emosional. Bisa mengelola emosi, matang, dewasa, tidak mudah baper, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing. Ini juga akan mendukung seseorang itu sukses. Kecerdasan emosional tidak ditentukan usia. Tua adalah suatu keharusan, tetapi dewasa adalah suatu pilihan. Oleh karena itu kita perlu membekali diri kita agar kita wisudawan-wisudawati juga mempunyai kecerdasan lain, yaitu kecerdasan emosional. Orang yang baik yang kedua adalah orang yang mempunyai kecerdasan sosial. Dia bisa diterima di semua kalangan, dia baik, dia seseorang yang dirindukan, dia punya jiwa sosial, hatinya baik, dari dalam dirinya dia baik. Nah, kalau dalam dirinya baik, itu akan tercermin di wajahnya. Nah, saya lihat wisudawan-wisudawati ini wajahnya cerah, wajahnya orang baik-baik semua. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi sukses. Siapa diri kita tercermin dari wajah kita. Ini kalau saya lihat yang di depan ini semuanya baik. Kan kita sering mendengar ada muka penjahat. Ya, betul ya. Muka penjahat itu memang dari dalam hatinya itu jahat, maka tercermin di mukanya. Maka muka adalah cermin dari pribadi kita. Maka kalau kita tidak mempunyai kecerdasan sosial, kita tidak diterima di lingkungan, memang dari hatinya, dari dalamnya itu baik, kecerdasan intelektual seperti apapun, kehebatan apapun yang dimiliki, dia tidak akan pernah sukses. Maka orang baik yang kedua adalah orang yang punya kecerdasan sosial.
Yang penting orang baik yang ketiga adalah juga orang yang mempunyai kecerdasan spiritual. Membawa nilai-nilai ajaran agama masing-masing ke dalam kehidupan sehari-hari. Semua ajaran agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, orang yang punya kecerdasan sosial, dia akan menerapkan ajaran agamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya kecerdasan intelektual, dia punya kesolehan sosial, dia punya kesolehan spiritual. Maka kecerdasan spiritual juga sangat penting. Agama bukan hanya untuk diceramahkan, agama bukan hanya diterapkan di tempat ibadah, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang baik yang keempat yang menjadi kunci sukses adalah orang yang mempunyai kecerdasan moral, punya etika, tata krama, sopan santun, menjunjung tinggi moral. Ilmu penting, tapi adab juga sangat penting. Etika perlu dijunjung tinggi. Orang yang tidak punya etika disebut apa? Tidak beretika, atau kata lain sering disebut dengan kurang ajar. Nah, kalau orang yang kurang ajar dimanapun pasti tidak dapat tempat, sehebat apapun dia. Maka saya berpesan kepada wisudawan wisudawati, ilmu yang sudah didapat manfaatkan dengan baik. Kembangkan lagi. Waktu belajar di perguruan tinggi itu sangat terbatas. Kadang-kadang belajar kalau nak ujian baik. Nah, itu. Maka setelah lulus itulah gunakan untuk terus memperdalam ilmu pengetahuan itu. Ilmu bagus, tetapi juga harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paling tidak wisudawan wisudawati harus menjadi orang yang unggul. Orang yang unggul itu minimal ada 4 macam. Apa itu? Orang yang cerdas dan pintar adalah orang yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Orang yang kreatif itu apa? Orang yang berbeda dalam setiap mengambil sikap, dalam melakukan pekerjaannya, dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Berbeda dalam artian lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Kemudian inovatif apa? Orang yang selalu mempunyai inovasi dalam setiap pekerjaannya, setiap tugasnya, dimanapun berada. Ruang inovasi selalu ada. Kita harus berpikir keras bagaimana melakukan upaya-upaya agar kita menjadi inovatif. Banyak terobosan-terobosan yang bisa kita lakukan. Dan di situ kita harus perlu rancang inovasi itu tujuannya apa, langkahnya apa, kemudian bagaimana kita mengambil untuk menuju kepada inovasi yang kita lakukan. Inovasi adalah solusi dari setiap masalah. Masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa harus diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Disitulah inovasi. Nah, adik-adik dan seluruh wisudawan wisudawati, hari yang berbahagia ini harus diikuti dengan rasa syukur. Syukur artinya kita merasa memiliki, kita juga merasa bahwa apa yang sudah kita terima adalah sebagai karunia, dan syukur itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Syukur dalam hati, kita selalu bersyukur, mensyukuri apa yang sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah atau bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melalui perilaku kita, perbuatan kita sehari-hari. Orang yang selalu bersyukur akan diberikan nikmat yang banyak. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Bahwa orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur azabnya sangat pedih. Maka konsep bersyukur juga harus paham. Konsep bersyukur itu artinya kita harus bersyukur setiap saat. Bukan hanya saat wisuda bersyukur, setelah itu nggak bersyukur lagi. Dapat pekerjaan bersyukur, setelah itu nggak bersyukur lagi. Naik jabatan bersyukur, setelah itu nggak bersyukur. Berarti bersyukurnya jarang-jarang. Kalau bersyukurnya jarang-jarang, nikmatnya juga akan jarang. Tetapi kalau bersyukurnya setiap saat, Allah, Tuhan akan selalu memberikan nikmat itu kepada kita. Saya kira bekal yang sudah cukup ini bisa terus dimaksimalkan, perlu terus ditingkatkan. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena apapun bisa kita maksimalkan. Ilmu yang kita dapat belum apa-apa, belum begitu banyak. Semakin banyak belajar kita merasa semakin banyak yang belum kita ketahui.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan seluruh keluarga. Semoga keberhasilan dan kesuksesan selalu menyertai. Semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang didoakan terwujud. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan bimbingan, diberikan pertolongan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat kepada Rektor Universitas Bina Dharma dan seluruh sivitas akademika yang telah menghasilkan ribuan wisudawan, dan mudah-mudahan wisudawan ini akan berkontribusi bagi masyarakat, berkontribusi bagi bangsa dan negara, dan tidak membebani masyarakat. Sumatera Selatan, daerah yang potensial, daerah yang besar, mari kita bangun bersama-sama dan juga kita ciptakan iklim yang kondusif. Kita buat citra Sumsel adalah daerah yang baik. Sehingga kalau orang mengenal Sumsel itu dengan kebaikan. Oleh karena itu kita juga perlu bijak di dalam menggunakan media sosial, bijak juga dalam kita menerima informasi. Jangan mudah percaya sama setiap informasi, apalagi kita nge-share informasi-informasi yang tidak benar. Mari kita publikasikan, kita terus siarkan kebaikan-kebaikan itu, dan itu semua akan membawa kebaikan bagi kita juga. Mudah-mudahan seluruh upaya kita, seluruh apa yang kita cita-citakan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pekerjaan mudah-mudahan bisa didapat yang ingin bekerja, bukan hanya bekerja tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja. Yang mau melanjutkan pendidikan juga mudah-mudahan bisa diterima dan bisa terus melanjutkan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di depan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni, karena kita akan ada sesi foto bersama. Sesi foto bersama ini akan ditemani oleh Ketua Yayasan Bina Dharma Palembang, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Baik, untuk setelah ini berkenan untuk seluruh jajaran boleh berfoto bersama dengan Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan. Baiklah, mohon izin Bapak. Baiklah Pak, mohon izin setelah ini Bapak Penjabat Gubernur Sumatera Selatan boleh untuk turun ke bawah. Kita akan foto bersama dengan para wisudawan pada hari ini. Kepada wisudawan kami mohonkan untuk berdiri. Ketua Yayasan Bina Dharma, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Bina Dharma.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Silahkan untuk kembali ke tempat. Dan kepada para wisudawan kami mohonkan untuk duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Agus Fatoni MSI GRCE telah hadir di acara wisuda Universitas Bina Dharma. Penyerahan alumni baru Universitas Bina Dharma oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Bina Dharma kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Universitas Bina Dharma. Presentation of new alumni of Universitas Bina Dharma by the Vice Rector for Academic Affairs to the Vice Rector for Student Affairs, Alumni and Cooperation Universitas Bina Dharma. Kepada yang terhormat Bapak M. Izman Herdiansa STMM PhD dan Ibu Dr. Yanti Pasmawati STMT dipersilakan. Baik, dilanjutkan dimohon untuk Ibu Yanti untuk tetap di tempat. Dilanjutkan penyerahan data ikatan alumni Universitas Bina Dharma oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Universitas Bina Dharma. Followed by the handing of the data of Alumni Association of Universitas Bina Dharma by the Vice Rector for Students Affairs, Alumni and Cooperation Universitas Bina Dharma. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sulaiman Helmi MM selaku Ketua Harian Ikatan Alumni dipersilahkan. Rektor Universitas Bina Dharma dipersilakan. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang terbuka pimpinan Universitas Bina Dharma dengan agenda tunggal wisuda diploma, sarjana dan pasca sarjana Universitas Bina Dharma pada hari ini saya nyatakan ditutup. Prosesi meninggalkan ruangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Dengan demikian, berakhirlah acara wisuda Selasa 14 Mei 2024 Universitas Bina Dharma. Kami mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyelenggaraan acara ini. This is the end of the graduation ceremony of Universitas Bina Dharma, Tuesday, the 14th of May 2024. We apologize for any shortcomings in organizing this event. Aus Fadila Syarana and Fauzan Azima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.